Baik, peserta diskusi online pada pagi hari ini, berikutnya kita akan mengkaji tentang macam-macam khunsa atau macam-macam disorders of sexual development dalam dunia kedokteran. Macam yang pertama adalah CAH, congenital adrenal hyperplasia. Maka tadi disingkat dengan CAH. Apa itu congenital adrenal hyperplasia? Adalah kelainan bawaan yang disebabkan mutasi gen yang menyebabkan kegagalan produksi hormon oleh korteks kelenjar adrenal, sehingga produksi hormon testosteron itu sangat berlebihan, tetapi dia memiliki kromosom 46XX. Bahasa mudahnya begini, bahwa dia CAH, congenital adrenal hyperplasia itu memiliki kromosom XX, atau dia adalah seorang perempuan ya, dan organ dalam juga perempuan, tetapi ada kelainan tadi sehingga menjadikan tubuh eksternalnya perkembangannya justru mengarah kepada seorang laki-laki atau maskulin. Bahkan pada kasus tertentu menunjukkan bahwa adanya benar-benar secara kasat mata terlihat memiliki kelamin ganda. Ada vagina dan pada ujung atasnya memanjang seperti penis, klitorisnya memanjang seperti penis. Ini saya contohkan gambarnya supaya jelas. Di antaranya gambarnya adalah begini. Nah, ini contoh daripada CAH, congenital adrenal hyperplasia. Ketika dilahirkan atau perkembangannya, dia memiliki vagina, tetapi di ujung atasnya itu klitorisnya memanjang seolah-olah seperti penis. Maka kalau dilihat dari kasat mata, kita akan memahami dia adalah memiliki kelamin ganda, ada penis dan juga ada vagina. Nah, apakah ada kasus nyata? Nah, ternyata memang ada, pada hari ini pun ada, dan termasuk itu menjadi concern daripada penelitian saya. Fakta kasus nyata yang saya teliti ini ada di Surabaya. Kita sebut sebagai seorang tersebut Nona F gitu saja. Nona F ini ketika dilahirkan, saat dia lahir, orang tua ini bingung, tim medisnya juga bingung. Kenapa? Karena ketika dilahirkan dia memiliki seperti gambar tadi, ada lubang vagina tetapi ujungnya ada seperti penis. Maka orang tua menjadi bingung, sebenarnya anak saya itu laki-laki atau perempuan. Nah, sehingga kemudian dalam pertimbangan sederhana pada waktu itu ditentukan sudah menjadi seorang perempuan. Perkembangannya ketika SD juga seperti lemah lembut seperti perempuan. Tetapi kemudian ketika menginjak kelas 3 SD, 4 SD, perkembangan tubuh eksternalnya ini bukan berkembang seperti perempuan, tapi justru berkembangnya seperti seorang laki-laki. Dia memiliki tubuh yang kekar perkembangannya itu, kemudian perkembangannya memiliki jakun, kemudian pada fisiknya itu malah justru seperti seorang laki-laki. Nah, inilah yang kemudian miris sekali, karena menjadi ejekan olok-olok oleh para teman-teman di sekolah dan juga di lingkungan rumahnya, di lingkungan keluarga. Perempuan tapi kok fisiknya seperti laki-laki. Ini yang menjadikan minder Nona F ini
untuk bergaul di masyarakat, bergaul di sekolahan, sehingga pada titik tertentu dia tidak mau sekolah kecuali diantar orang tuanya, ditunggui di dalam kelas karena stres dengan kondisi badannya. Nah, kemudian orang tuanya sadar akan perkembangan anaknya, memutuskan setelah SD tidak dilanjutkan sekolah di rumah, dimasukkan di pondok pesantren, salah satu pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur. Ternyata apa? Kejadian di rumah, di sekolah, di dekat rumah, ini berulang kejadiannya di pondok pesantren tersebut. Justru jauh lebih parah. Kenapa demikian? Karena komunitas di pondok pesantren itu kan perempuan. Sedangkan Nona F ini masuk dalam komunitas perempuan. Tetapi bentuk ciri-ciri fisik itu terus mengarah kepada seorang laki-laki, sehingga dibullying habis-habisan oleh teman yang ada di pondok pesantren itu. Perkembangannya juga tidak sama seperti masa pubertas perempuan pada lainnya. Temannya sudah berkembang payudara, Nona F belum. Temannya sudah head, Nona F belum. Sehingga pada satu saat Nona F ini berpura-pura head karena temannya sudah head, dia belum head. Kemudian Nona F ini berpura-pura head supaya dianggap sebagai seorang perempuan sebenarnya, benar-benar menjadi seorang perempuan. Nah, rupanya bullying dari teman-teman di sekitar pondok itu tidak berhenti terus-menerus, sehingga membuat stres Nona F, dan ini ceritanya sangat panjang sekali dan membuat miris kalau kemudian diceritakan dan saya tuangkan di disertasi saya. Tetapi singkat cerita, karena Nona F ini tidak kuat dengan diskriminasi oleh teman sebaya di pondok pesantren, akhirnya kabur. Endingnya orang tua membawa atau memboyong anaknya dibawa ke rumah dan memutuskan tidak usah dilanjutkan sekolah. Kemudian Nona F mengurung diri di rumahnya, tidak mau ketemu orang, tidak mau keluar rumah dan sebagainya. Maka kemudian ketika saya menemukan kasus ini dengan berbagai pendekatan secara halus, pendekatan emosional, saya ngajak ngobrol orang tuanya, akhirnya saya diperkenankan untuk meneliti Nona F ini. Awalnya Nona F ini ketemu saya tidak mau, bahkan salaman saja tidak mau. Kenapa? Karena takut dan tidak pede terhadap tubuhnya itu. Terhadap dirinya dia nggak pede. Tetapi sekali lagi pendekatan emosional kepada orang tua dan keluarga, akhirnya kemudian saya melakukan penelitian ini dan saya bawa didiagnosa di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Tentu saya berterima kasih atas bimbingan Profesor Dr. Budi Santoso SPOG. Beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran UNER Surabaya yang membimbing saya, yang mengarahkan saya, mengenalkan istilah-istilah kedokteran kepada saya, dan termasuk mengarahkan, membimbing penelitian Nona F ini di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Hampir 1 tahun lebih saya melakukan penelitian keluar masuk di Rumah Sakit Dr. Sutomo ini, termasuk melihat perkembangan Nona F ini ketika dia didiagnosa, kemudian dilakukan terapi dan dipantau perkembangannya. Dan alhamdulillah ini membuahkan hasil. Dalam jangka hampir 1 tahun itu, kemudian Nona F ini yang tadinya tidak head, alhamdulillah sekarang sudah head. Yang tadinya tidak keluar payudara, alhamdulillah sekarang pertumbuhan payudaranya ada. Nah, kemudian sebelum ujian promosi dokter saya, Nona F ini 2 bulan atau 1,5 bulan sebelumnya dilakukan operasi alat kelamin tadi yang klitorisnya memanjang lumayan panjang, kemudian dioperasi
Sehingga alhamdulillah sekarang Nona F yang tadinya tidak mau ketemu saya, tidak mau salaman dengan saya, nggak mau bergaul dengan saya, dengan masyarakat juga, dan sekarang Nona F merasa dirinya sebagai seorang perempuan benar-benar menjadi seorang perempuan, sangat akrab sekali dengan saya dan aktif di sosial. Nah, itu kasus yang pertama, CAH, congenital adrenal hyperplasia. Kemudian berikutnya ada jenisnya namanya AIS, Androgen Insensitivity Syndrome. Ini nanti dibagi menjadi dua, ada PAIS, ada CAIS. Ada Partial Androgen Insensitivity Syndrome, ada CAIS Complete Androgen Insensitivity Syndrome. Apa itu AIS? Androgen Insensitivity Syndrome itu adalah gangguan perkembangan seksual di mana fenotip genitalia eksternalnya itu dia seorang perempuan, tetapi genotip karyotypingnya itu memiliki kromosom 46XY. Mudahnya begini, AIS, Androgen Insensitivity Syndrome, itu adalah orang yang memiliki kromosom XY. XY itu artinya dia adalah seorang laki-laki. Ketika pertama kali sel sperma dan ovum bertemu, kemudian ini membuahkan memunculkan kromosom yaitu XY bahwa dia adalah seorang laki-laki, maka otomatis seharusnya kromosom XY tadi akan menyuruh tubuh baik internal maupun eksternalnya ya laki-laki karena kromosomnya adalah XY kan gitu. Nah, tetapi disebabkan karena adanya organ tubuh yang tidak mampu merespon hormon androgen karena kerusakan pada gen, sehingga bentuk fisik luarnya itu menjadi seorang perempuan seperti perempuan pada umumnya, tetapi memiliki kromosom dan juga organ dalam seorang laki-laki. Hanya saja perkembangan fisik tubuh luarnya itu sudah persis sebagai seorang perempuan pada umumnya. Nah, ini ada kasus nyata juga di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Kejadian 3 orang, ini satu keluarga terdiri dari kakak beradik, bahkan yang 2 sudah menikah dan 1 mahasiswi yang pada saat itu masih menjadi mahasiswi. Ketika dilahirkan, ya, pasien ini ketika dilahirkan karena ditemukan adanya lubang vagina, maka kemudian itu ditentukan sebagai seorang perempuan. Nah, perkembangannya ya seperti perempuan juga. Ketika TK, SD, masa pubertas, SMA dan seterusnya persis seperti perempuan, memiliki vagina, payudaranya juga tumbuh, ya. Kemudian rambutnya panjang, bahkan menurut penelitian pasien ini orangnya cantik-cantik, dan memang benar ketiga orang ini memiliki paras yang cantik dan sebagaimana seorang perempuan pada umumnya. Nah, tetapi ada kejanggalan ketika masa dewasa, di mana sampai masa dewasa ketiga orang ini atau pasien CAIS, Complete Androgen Insensitivity Syndrome, ini belum mengalami HED pada usia yang sudah dewasa. Maka kemudian memutuskan untuk periksa di rumah sakit. Singkat cerita, dilakukan general check up di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Apa hasilnya? Ternyata mengejutkan.
Begitu diberitahu hasilnya, hasil general check up menunjukkan bahwa dia memiliki kromosom XY, bahwa dia adalah seorang laki-laki. Bagaimana tidak shock? Karena selama ini dia menganggap dirinya seorang perempuan, orang tuanya menganggap dirinya sebagai seorang perempuan, sosial masyarakat menganggap dirinya sebagai seorang perempuan, tetapi hasil general check up menunjukkan bahwa dia adalah seorang laki-laki. Bahkan yang kedua, kakaknya sudah menikah, yang satunya ini masih mahasiswi. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana kemudian statusnya? Apakah dia sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan? Bagaimana status hukumnya nikahnya? Bagaimana cara ibadahnya? Bagaimana sholatnya? Bagaimana nanti warisnya? Dan berimplikasi kepada ibadah yang lain. Nah, oleh karena itu, inilah macam yang kedua, DSD atau khunsa dalam perspektif kedokteran. Nah, ini masih ada beberapa macam lagi, bervariasi, ya. Di antaranya ada 4 hari atau 5 hari yang lalu saya dihubungi Dr. Seso. Beliau adalah ahli andrologi, dulu ambil spesialis di Surabaya, kemudian sekarang menjadi praktek di Yogyakarta, menghubungi saya untuk mengajak penelitian bersama, nulis bersama tentang disorders of sexual development ini, tetapi variasi yang lain, bukan CAH, congenital adrenal hyperplasia, dan juga bukan AIS, androgen insensitivity syndrome. Nah, ini menarik implikasi hukum yang lain. Oleh karena itu, selanjutnya di video selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana menentukan jenis kelamin khunsa atau disorders of sexual development.